Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tugas UTS tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan share untuk tugas rekayasa perangkat lunak. Ya. Kenalkan, nama saya Beniar Moko. Ini 123190165. Kelas seperti Pemda DIY. Studi kasus untuk pengembangan perangkat lunak menggunakan model waterfall dan model spiral. Sebagai contoh untuk studi kasus yang saya ambil pada bidang sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral tentang pengelolaan atau penyediaan data jaringan irigasi. Di bidang sumber daya air merupakan instansi yang membidangi di bidang keairan. Untuk studi kasus ini saya memfokuskan pada aktivitas pengelolaan sumber daya air. Untuk memproses data ini berguna untuk penilaian indeks jaringan irigasi. Dikarenakan proses pemasukan data yang cukup banyak terlalu birokratis, tentunya petugas inputting data akan merasa kurang nyaman ketika proses yang dilalui memakan banyak waktu yang terkesan bertele-tele. Perkembangan teknologi yang kian maju membuat informasi makin mudah diakses. Informasi bisa diakses secara cepat, tepat, akurat, dan informasi terkini pun bisa didapatkan dalam hitungan detik. Didukung dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan beberapa perangkat lainnya. Ditambah lagi keterlambatan informasi mengenai adanya proses yang harus dilalui yang disampaikan pada setiap pemangku kebijakan. Keterlambatan tersebut dikarenakan petugas memberikan informasi kepada pemangku kebijakan yang berisikan proses yang harus dilalui dengan cara konvensional. Agar informasi yang didapat bisa diperoleh dengan cepat, maka membutuhkan pembuatan sebuah website untuk bidang sumber daya air, Dinas PUP, dan SDM. Sebagai media optimalisasi dan pemberian informasi pada pemangku kebijakan tersebut, pembuatan website ini membuat informasi pada pemangku kebijakan khususnya supaya menjadi mudah diakses dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada setiap website tersebut berisikan informasi mengenai beberapa informasi tentang indeks kinerja jaringan irigasi. Yang ditampilkan adalah proses yang nantinya akan muncul nilai indeks kinerja jaringan irigasi. Website ini dibangun dengan menggunakan metode waterfall dan spiral model. Hal ini dimaksud agar sistem yang dibangun menjadi lebih mudah dirancang dan memerlukan proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Waterfall model adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial atau suatu pengembangan sistem yang sederhana. Metode ini diperkenalkan oleh Rice pada tahun 1970. Model waterfall ini mendeskripsikan alur proses pengembangan sistem informasi. Model ini merupakan model yang paling banyak dipakai oleh para pengembang software. Intinya dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah satu belum dikerjakan, maka tidak akan bisa melakukan pengerjaan ke langkah-langkah berikutnya. Gambaran tahapan model waterfall
ada di sini kami memodelkan ada 5 tahapan. Untuk penjelasan tahapan waterfall ada requirement analysis. Untuk pengembangan sistem analisis ini diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Sistem desain, pada proses sistem desain ini dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat proses pengkodian. Berikut contoh desain sistem yang biasanya dipergunakan. Ada data flow diagram, ada flowchart, ada mind map, ada entity relationship diagram, contact diagram, etc. Implementation pada tahap ini, tahap yang selanjutnya dari sistem desain, implementation ini terjadi proses penerjemahan perencanaan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Yang selanjutnya adalah testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat atau dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan berfungsi pada software, terdapat kesalahan atau tidak. Yang selanjutnya adalah tahapan maintenance atau pemeliharaan. Ini merupakan tahap akhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah-langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Untuk kelebihan dan kekurangan metode waterfall adalah kelebihan metode waterfall adalah model pengembangan paling andal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software dengan kompleksitas rendah. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Untuk kekurangan metode waterfall, waktu pengembangan lama karena harus menunggu tahapan sebelumnya selesai. Untuk biayanya juga mahal karena membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan waktu pengembangan yang lama. Karena tahapan-tahapan pada waterfall tidak dapat terulang, maka model ini tidak cocok untuk permodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Catatan untuk waterfall ini adalah menggunakan waterfall akan memudahkan kita dalam melakukan manajemen dan merancang requirement karena waterfall mudah dipahami dan digunakan. Inilah model Bohem spiral model. Model spiral model adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat interaktif dan prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Model ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan software secara cepat. Di dalam model spiral, software dikembangkan dalam suatu deretan pertambahan. Selama awal iterasi, rilis incremental bisa merupakan sebuah model atau prototipe kertas. Selama iterasi berikutnya, sedikit demi sedikit dihasilkan versi sistem rekayasa yang lebih lengkap. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan,
penambahan dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya atau kebutuhan user. Untuk penjelasan tahapan spiral model, ini dapat digambarkan seperti rumah keong atau seperti obat nyamuk bakar ya. Dalam penerapan spiral model ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tahapan lesion. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan planning. Tahapan perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi atau teknik perulangan. Hasil ini dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Tahapan selanjutnya adalah analisis risiko. Berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi interaktif secara teknis dan manajemen. Saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Terus selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah rekayasa atau engineer. Pada tahapan rekayasa, beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu pengujian atau mengcoding dan pengembangan software. Menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan dan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahapan selanjutnya adalah tahapan konstruksi dan pelepasan dirilis. Pada tahapan ini dilakukan pengembangan atau pembangunan perangkat lunak yang dimaksud untuk diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan pekerjaan. Untuk tahapan selanjutnya dalam tahapan spiral model adalah tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para pengguna atau user dalam mengevaluasi perangkat produk yang diuji, yang memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan. Kelebihan dan kekurangan dalam metode spiral ini adalah kelebihannya setiap tahapan dibuat prototipe sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien itu dapat diperjelas, juga menjadi acuan untuk klien untuk mencari kekurangan dan kebutuhan. Adapun kekurangannya untuk spiral model adalah banyaknya konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat terkontrol oleh kedua pihak. Model spiral ini mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan pengembang atau developer. Perbedaan waterfall dan spiral model, letak perbedaan yang sangat mencolok dari waterfall dan spiral model ini tentu saja dari tahapan-tahapan yang membuat suatu perangkat lunak. Pada waterfall model tahapannya perangkat lunaknya secara mengalir ke bawah atau seperti air terjun. Sedangkan untuk spiral model mempunyai tahapan-tahapan yang antara lain untuk lesion, planning, analis resiko, rekayasa, konstruksi, evaluasi dari pelanggan. Dan ini mempunyai gambaran sebagai seperti nyamuk bakar. Nah, dari perbedaan tahap tersebut, kita dapat melihat untuk memilih model mana yang paling bagus yang digunakan untuk pemecahan kasus untuk bidang sumber daya air Dinas PU ini. Untuk memerlukan perangkat lunak untuk data yang berskala kecil, kita dapat memakai waterfall. Sedangkan untuk perangkat lunak yang berskala besar, itu kita
bisa menggunakan spiral model, di mana model ini kita bisa mengembangkan perangkat lunak yang telah kita pasang sehingga perangkat lunak tersebut bisa dikembangkan. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.